breakfastnya nih begini, pakai nasi, pakai mie sama telur. Ini udah kayak makan siang. Hai guys, ini hari kedua. Kita kemana Randi pertama? Ke Biak Timur, ke arah Biak Timur. Ke arah Biak Timur. Nah ini kita OTW sama Randi. Let's go. Wah, hari ini cerah banget. Aku mau diajakin keliling-keliling Biak sama temen aku Randi. Pertama kita mau ke Kali Biru dulu. Tapi tempatnya itu bukan kayak kali begitu. Pokoknya lihat aja ntar ya. Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home. Wih, cantik banget. Kita udah sampai, guys. Ini kayak di dalam ini ya, kayak ada gua-guanya gitu ya. Dan inilah tempatnya, guys. Orang di sini biasanya sebut Goa Kali Biru Mokmer. Dan airnya itu benar-benar biru banget. Terus bentuk goanya juga bagus. Nah, lokasi ini tuh deket banget dari kota, bukan yang kita harus jauh ke hutan begitu. Apa ikan? Yang bikin entar. Dalam sekali. Tidak. Aku pakai inilah. Guys, ini kita sudah di apa namanya nih Randi? Tamare. Kali Biru. Tapi bukan kali, guys. Ini tuh kayak di goa gitu loh, ada goanya, ada batu-batunya. Kontrakan di sini lagi Tabe. Berhubung ini pertama kalinya aku lihat tempat begini goa terus berair dan rasa-rasanya agak ngeri-ngeri serem gitu kalau mau nyemplung dan berenang di sini. Tapi di sini tuh lumayan banyak juga pengunjung yang lain. Terus aku suruh temen aku Randi nyemplung duluan. Apalagi aku tuh baru banget bisa renang, jadi masih amatiran. Dan kebetulan ini temen aku bawa alat snorkel, jadi aku mau pakai supaya renangnya agak lebih mudah. Awas kepala. Oke, hold this. Ini bisa kasih masuk air? Aku kasih masuk air berapa apa? Oke, sip. Kalau begitu haram dari dalam. Dari mana kamu merekamnya? Coba dari sana. Dari sana? Awas kepala. Dan ini aku coba masuk ke sela-sela batunya. Ini satisfying banget. Aku bisa lihat batu-batu goanya di dalam air. Kalau lagi nggak sadar gini rasanya nyaman banget, kayak tenang gitu. Tapi kalau lagi ingat ini kita berenang di dalam goa tuh ada perasaan was-was. Mari. Kesana. Iya. Suryani, iya. Kakak yang itu tuh saudaranya. Iya tuh. Iya. Kayak saya pernah lihat tapi di mana? Tidak mungkin orang Bovin kok jauh sampai di sini. Saya ingat Randy. Oh, kakak di Bovin kah? Kita udah puas mandi-mandi di sini. Setelah itu aku sama Randi melanjutkan perjalanan, masih lanjut ke area Biak Timur. Sebetulnya tadi mikir apakah mau balik ke kota karena cuacanya mendung-mendung gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Kalau misalnya nanti hujan ya tinggal puter balik.
bang, hujan. Kita ke barat. Kita ke arah barat sekarang. Sebelum lanjut ke Biak Barat, kita sekalian mampir dulu ke sini. Kata Randi, ini tempat wisatanya masih baru banget, baru dibuka. Nama tempatnya itu Ruar. Nah, Randi juga belum pernah ke sini katanya. Jadi ya sekalian kita masuk dulu. Jadi tempatnya seperti ini, banyak pohon-pohon bakau, lalu dibangun jalan papan. Ini jalan papannya panjang sampai ke depan. Di depan sana katanya kita bisa mandi-mandi. Wah, ternyata view-nya dari sini cantik banget. Terus di depan sana itu juga dibuat semacam kafe. Ini lumpur kah di bawahnya ini? Iya, ada punya. Tekstur kok, papan bakau. Mandi kah Randi? Mandi? Randi tidak. Di sini banyak banget anak-anak mandi air laut. Aku sebetulnya pengen banget, cuman agak takut gitu karena anginnya agak kenceng. Jadi airnya juga kayak bergelombang cukup kenceng juga. Adek, ombaknya tidak kuat. Ombaknya tidak kuat. Kuat. Ayo lompat. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful Tiga. Ini di bawah terumbu karang. Dadah. Oke, ini kita jalan keluar, kita mau lanjut ke arah barat. Randi sih bilang mau ajakin aku ke lokasi negeri dongengnya Biak, guys. Tapi sebelumnya kita mau ke kota dulu, mau cari makan siang. Oke, mari kita lanjut kembali ke kota. Nah, aku mau cerita sedikit tentang Biak. Jadi sebelumnya tuh aku kayak Biak tuh apa ya artinya. Jadi aku cari-cari tahu, ternyata nama Biak itu berasal dari bahasa lokal yang artinya tempat tinggal. Lalu karena minimnya pengetahuanku tentang Biak ini, ternyata Biak memiliki sejarah panjang sebagai pangkalan militer saat Perang Dunia Kedua. Makanya di sini itu ada banyak peninggalan sejarah seperti Gua Jepang, landasan udara tua, dan meriam perang yang masih bisa kita kunjungi dan kita lihat secara langsung. Nah, besok-besok aku tertarik juga nih mau mampir ke Goa Jepangnya. Katanya di situ salah satu spot tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika orang datang ke Biak. Terus Biak ini juga ternyata guys dikenal sebagai salah satu spot diving terbaik di Indonesia Timur. Laut di sekitar Biak ini memiliki biodiversitas tinggi. Jadi kayak terumbu karangnya, penyunya, hiu karang, dan berbagai jenis ikan tropis. Tapi sayangnya aku nggak bisa diving guys. Jadi aku nggak bisa explore bawah laut, renang juga baru bisa. Dan di kota Biak ini punya toko roti yang legend sekali. Umurnya itu sudah tua begitu. Lokasinya itu nggak jauh dari pelabuhan. Jadi rata-rata kalau kapal datang turun pasti orang-orang itu beli roti di sana. Nah, berhubung kita juga nggak mau makan siang karena belum terlalu lapar, Randi rencana ajakin aku ke sana untuk kita beli beberapa roti. Oke, kita langsung menuju ke sana.
Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Nah, ini dia toko rotinya guys, namanya Toko Roti Aru. Emang sih ini kalau kita lihat dari luar tuh bangunannya kayak bangunan-bangunan tua gitu. Oke, kita lihat-lihat isinya apa aja yang bisa kita beli. Wah, ternyata di dalam banyak banget pilihan untuk roti-rotinya. Dan di sini ada cake gitu juga. Lalu di sebelah sini ada kayak pai-pai kering gitu dan nastar. Nastar nanasnya itu katanya favorit di sini. Nah, di samping sini ada kayak perbolu-boluan dan ada gorengan juga, guys. Bingung kita mau beli apa. Oke, aku udah selesai beli beberapa kue dan beberapa gorengan gitu. Ini kita lanjut menuju lokasi Negeri Dongengnya Biak. Lokasinya ya lumayan jauh, tapi jalanan di sini itu bagus guys, jadi ya aman aja. Tapi ini langit kayaknya mau hujan gitu ya, udah mendung-mendung gelap. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja karena kadang gelap, kadang terang. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find a person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go home. Yes, kita udah nyampe ini di lokasinya. Ini kita parkir dulu, lalu kita beli tiket. Aku lupa deh, nggak tahu 10.000 atau berapa gitu. Nah, ini ada asal usulnya juga. Habis itu kita lanjut jalan ke dalam. Ini tahunya guys yang tadi. Mana itu? Ya tadi gue udah baru pakai ikan tuna. Oh, pakai ikan tuna. Nggak lama jalan dari depan kita udah memasuki lokasi yang areanya itu berlumut-lumut. Nah, karena lumut-lumut inilah yang membuat vibes-nya itu berasa di negeri dongeng. Jadi dia kayak agak lembab-lembab gitu. Ditambah dengan nuansa hutan yang alami plus suara-suara binatang gitu. Messi. Sebetulnya guys, kalau misalnya ini kita berdua aja agak serem-serem gitu suasananya. Tapi untungnya hari ini tuh cukup ramai pengunjung juga yang datang ke sini. Jadi ya lumayan enak. Dan emang kayak berlumut-lumut gitu loh, hutannya lembab. Nah, ini kita udah bisa lihat Telaga Birunya. Artinya kita udah nyampe di penghujung. Jadi Telaga Biru ini kepala dari rute kita jalan. Ini titik terakhirnya. Ini tempatnya sebetulnya cantik banget guys, tapi ketika kita sampai di sini itu cuaca mendung. Kalau misalnya ini panas terik pasti cantik banget sih karena kena pantulan cahaya gitu ke airnya. Airnya tuh warnanya hijau-hijau toska. Di sini aku agak lama gitu duduk-duduk santai sambil ngelihatin warga lokal mandi-mandi terus ambil-ambil foto. Setelah itu kita kembali jalan keluar. Nah, ini di jalan banyak banget ketemu anak-anak muda Papua. Sampai jalan besar ini ternyata hujan guys. Akhirnya kita berteduh di salah satu rumah warga di pinggir jalan. Nanti kita tunggu berhenti dulu baru lanjutkan lagi perjalanan balik ke kota. Kita lanjut, hujannya udah agak berhenti. Putar kaki kita. Putar. Ternyata hujannya itu memang nggak menentu, jadi sebagian area hujan, sebagian area kering. Ini kita balik ke kota, tapi nggak langsung balik sih, kita bakal mampir ke salah satu pantai gitu. Kata Randi nanti di sana kita bisa berenang sambil mau makan pisang goreng juga. Here I am, know it's been a while. I was in denial
pisang goreng. Wajib pisang goreng ya? Enak pisang gorengnya. Oh iya. Ya, ini kita udah sampai di destinasi terakhir. Kita akan sunsetan di sini kalau beruntung ya dapat sunset. Jadi tempat ini sebetulnya bukan pantai yang berpasir begitu. Karena ini tepinya karang-karang, jadi dibuat seperti dermaga. Tempat ini biasa disebut Pantai Snudi. Ih, makan pisang goreng. Dengan view-nya begini. Aduh. Enak sudah. Di mana kita duduk? Sini. Pakai sambal. Tempat ini tuh katanya jadi tempat favorit anak-anak muda di Biak untuk habiskan sore sambil mandi-mandi atau sekedar duduk-duduk nikmatin view sambil makan goreng pisang kayak kita nih. Karena emang suasananya di sini tuh bikin nyaman gitu buat duduk-duduk. Tadinya aku nggak mau mandi, tapi lihat orang mandi kok kayaknya enak ya, jadi kepingin. Akhirnya nyebur lah juga. 2, 3. Boleh jangan naik sudah. Lompat. Lagi jadi. Dan hari udah mulai gelap, pisang goreng udah habis, aku juga udah puas mandi-mandi. Mari kita lanjut kembali ke kota. Sebelum balik ke penginapan, aku mau makan malam dulu. Soalnya kalian kalau ke Biak jangan lupa mampir ke Snudi ya. Jam segini di Biak itu masih rame ya, masih banyak orang lalu lalang. Terus akhirnya kita makan tahu tek ya sebelum balik ke penginapan. Tahu tek ini semacam ketoprak begitu, tapi kalau di sini sebutnya tahu tek. Nah lumayan rame orang, terus kelihatannya enak juga. Akhirnya ya udah kita makan di sini. Nah, sepertinya pakai telur. Makan guys, ini namanya tahu tek kalau di Biak. Namanya tahu tek, kalau Randi makan opor ayam atau lontong kayak orang lebaran ya. Nggak mau dulu. Ini gini. Langsung dong. Soalnya kalau di sana telur asinnya biasa enggak? Orangnya boleh bukan pak? Iya, agak hitam gitu kan? Yang ada satu. Baru mau biar mobil. Kalian bisa turun, bisa naik. Apa lagi kita ada mau berbuat? Mungkin karena ada paham ini. Depannya. Jadi pada saat itu Normal. simulasi Kenapa katanya? Biar saya kalau orang Biak kenapa? Terus kalau makan orangnya tuh ada orangnya iya betul. Kalau ini seperti masih basah ya. orangnya ada air Kita kalau gimana? Tadi aku mau makan tahu teknya pakai telur asin, tapi dapetnya yang kurang bagus. Nah kalau untuk tahu tek dan opornya ini enak banget dan fresh. Boleh nih kalian coba kalau datang ke Biak, harganya juga cukup murah, belasan ribu gitu. Tapi porsinya gede. Habis makan aku mampir ke kantor Pelni mau cek jadwal kapal dari Biak ke Sorong. Karena selanjutnya dari Biak aku akan ke Sorong. Tapi jadwalnya belum ada, jadi besok-besok aku baru kesini lagi. Dan ya ini langsung pulang. Makasih banyak udah ikutin perjalananku hari ini yang sangat panjang ya. Karena polisi juga aktif kan. Iya. Oke. Ntar kalau aku bawa sepeda nanti aku kasih. Helm. Iya, kabar. Terima kasih banyak Randy for today. Berkabar-kabar ya. Hati-hati.
Wow, hari ini luar biasa ya, keliling Biak dari timur ke barat. Oke guys, makasih. Sampai jumpa di cerita Biak selanjutnya. Bye-bye.